Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Belajar, Berbagi, Berkarya, dan Berkah, yaitu Guru Uncu KFY. Oke, kali ini kita mau bahas lanjutan dari sifat koligatif yang pertama, yaitu sifat koligatif part 2. Ini adalah materi kimia kelas 12 semester 1. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang sifat koligatif part 1. Apa aja? Kita lihat dulu ya. Yang pertama ada diagram PT, kemudian ada titik beku, penurunan titik beku, lalu ada kenaikan titik didih beserta contoh soalnya. Itu untuk part yang pertama. Nah, di part yang kedua kali ini kita mau bahas 3 subbab, yaitu penurunan tekanan uap, lalu kemudian ada tekanan osmosis. Setelah itu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pastikan kamu menyimak sampai habis dan jangan di skip ya. Nah, langsung saja kita bahas sebab yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, di sini sudah ada 2 wadah ya. Nah, yang pertama kita misalkan isinya adalah air ya. Air atau H2O. Oke. Lalu yang kedua, airnya sudah kita tambahkan dengan gula. Nah, di sini air ya, kalau kamu masukkan ke dalam wadah lalu kamu diamkan, maka yang terjadi air itu pasti menguap ya, semakin sedikit dan airnya habis. Nah, itu pun juga terjadi kalau ternyata kita tutup wadah tersebut. Nah, yang terjadi di wadah tersebut akan ada embun air. Nah, itu menandakan, membuktikan bahwa air itu menguap gitu ya. Nah, uap-uap dari air ini dia menimbulkan tekanan, sehingga disebut tekanan uap. Uap air itu menimbulkan tekanan gitu ya, yang disebut tekanan uap. Nah, kemudian setelah itu kita misalkan tekanan uap dari air ya, pelarut murni ini misalkan adalah 120 mm Hg gitu ya. Nah, setelah kita tambah gula, nah yang terjadi adalah ternyata di wadahnya airnya lebih sedikit gitu ya. Nah, itu kan menandakan bahwa tekanan yang ditimbulkan semakin menurun gitu ya, karena uapnya semakin sedikit. Nah, kenapa dia semakin menurun? Karena di sini partikel dari gula dia telah menghalangi ya, partikel air atau molekul air untuk menguap, sehingga terjadilah penurunan tekanan uap. Misalkan di sini ternyata tekanan uap larutan gula tersebut itu adalah 115 mm Hg. Nah, maka kita bisa cari dong penurunan tekanan uapnya, yaitu gimana caranya? Dari 120 menjadi 115 turunnya berapa? 5. Cara mencarinya kan berarti P0-nya dikurang P ya. Berarti 120 dikurang 115. Sehingga dapatnya 5 mm Hg. Nah, kemudian bisa kita dapat rumus, yaitu delta P itu sama dengan P0 min P. Nah, maka kita bisa balik posisi delta P dengan P ya. Berarti P sama dengan P0 dikurang delta P. Nah, apa itu delta P? Delta P itu yaitu penurunan tekanan uap. Lalu P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Setelah itu ada P. P itu adalah tekanan uap larutan. Nah, selain itu
delta P maupun P bisa kita cari dengan rumusnya masing-masing, yaitu kalau dia delta P itu adalah P0 dikali X zat terlarut. Delta P sama dengan P0 dikali X zat terlarut. Nah, ini bisa kita turunkan. Bergantung zat terlarutnya elektrolit atau non. Gitu ya. Oke, kalau elektrolit, maka delta P itu jadinya P0 dikali X ter. Mol dari zat terlarut dikali dia punya I ya, faktor Van Hoff, dibagi mol zat terlarut dikali I ditambah mol zat pelarut. Nah, kemudian kalau non elektrolit kita hilangkan aja I-nya. Delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Oke, itu untuk delta P. Kemudian untuk P sendiri, untuk P itu adalah P0 dikali X pelarut. X dari zat pelarut. Nah, kalau rumus dari X pelarut masih ingat? Oke, benar. Mol pelarut dibagi mol total. Oke, kalau dia elektrolit, jadinya kita turunkan P sama dengan P0 X pelarut, berarti mol zat pelarut di atas mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut dikali I. Nah, jadi I di sini selalu bersama dengan mol zat terlarut. Nah, kemudian kalau non elektrolit dia tidak punya I ya, berarti P sama dengan P0 dikali mol zat pelarut dibagi mol zat pelarut ditambah mol dari zat terlarut. Nah, seperti biasa bahwa mol sering kita cari dengan cara gram dibagi mr masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal di bawah ini. Oke. Contoh soal, sebanyak 30 gram urea, mr-nya 60, dilarutkan dalam 180 gram air. Pada suhu percobaan tersebut ya, tekanan uap jenuh murni air adalah 210 mmHg. Maka penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah, nah kita perhatikan dulu soalnya, apa sih yang diketahui gitu ya. Nah, yang diketahui di sini, yang pertama adalah urea gramnya. Nah, urea gramnya berarti kan massa dari urea. Massa urea atau zat terlarutnya 30 gram. Lalu mr-nya di situ ya adalah 60. Setelah itu air itu zat pelarut ya. Massa airnya 180 gram. Lalu dia katakan di sini tekanan uap jenuh air. Air itu tadi pelarut. Nah, maka tekanan uap pelarut itu dilambangkan sebagai P. Nah, kita tulis P0 ya. P0-nya adalah 210 mmHg. Yang ditanyakan apa? Perhatikan lagi, penurunan. Nah, maka yang ditanyakan adalah penurunan, iya, delta P sama dengan titik-titik ya. Nah, baru kemudian kita perhatikan, kalau dia nanya delta P, kita pakai rumus yang mana ya? Sudah ada rumusnya di sini. Nah, maka kita bisa tulis delta P sama dengan P0 dikali X dari zat terlarut. Siapa zat terlarutnya di sini? Ya, zat terlarutnya adalah urea. Karena air di sini adalah zat pelarut. Paham ya? Oke, sekarang apakah urea itu adalah larutan elektrolit atau non elektrolit? Oke, betul. Elektrolit atau non elektrolit, dia adalah non elektrolit. Ya. Jadi urea merupakan zat non elektrolit. Sehingga kalau kita turunkan rumus ini jadinya adalah P0 dikali mol dari zat terlarut yaitu urea dibagi mol dari urea ditambah mol dari air pelarutnya. Nah, kita turunkan lagi. P0 mol itu kita bisa cari dengan gramnya dibagi mr-nya. Ya. Jadi massa itu kita singkat juga sebagai gram, begitu ya. Di sini juga gram per mr dari urea ditambah gram per mr dari air. Yuk kita turunkan, P0-nya 210, lalu gram per mr dari urea.
ada berapa? 30 dibagi 60, kemudian di sini 30 dibagi 60 juga, ditambah airnya yaitu gramnya 180 ya. Nah, ingat bahwa mR dari air itu 18, selalu 18 ya. Nah, maka bisa kita cari, coret ya. Oke, setengah. Ini juga setengah. Kemudian ini 10. Nah, di sini 210, atasnya setengah 0,5 ya. Dibagi 0,5 ditambah 10, 10,5. Nah, ini bisa kita coret. 210 dikali setengah itu berarti 10, 105. 105, 105 dibagi 10,5, maka hasilnya adalah 10 mm Hg. Nah, ini adalah penurunan tekanan uap dari larutan urea. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu adalah tekanan yang ditimbulkan pada peristiwa osmosis. Sementara osmosis itu sendiri adalah peristiwa berpindahnya molekul atau zat pelarut ya, dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Oke, ini pengertiannya. Nah, kemudian di sini ada tabung U ya. Nah, tabung U ini sebenarnya terbuka ya. Nah, di tabung U ini, tabung U dipisahkan oleh membran semi permeabel tadi ya. Permeabel. Nah, di sebelah kiri kita letakkan larutan HCl2 molar. Kemudian di sebelah kanan HCl 0,2 molar. Nah, kalau ditanya yang mana sih yang lebih pekat? Nah, tentu saja yang lebih pekat itu adalah yang 2 molar. Sementara yang 0,2 molar ini dia lebih encer. Nah, peristiwa osmosis itu seperti ini. Nanti molekul air ya, karena di sini ada molekul air, dia akan menuju ke yang lebih pekat. Nah, karena di sini airnya sedikit di tempat yang pekat. Tentu saja dia melewati membran semi permeabel. Nah, membran ini sebenarnya seperti spons, hanya saja pori-porinya sangat kecil yang hanya bisa dilewati oleh molekul gitu ya, saking kecilnya pori-porinya. Nah, sehingga yang terjadi nanti kan air itu semakin banyak ke sini. Jadinya dia akan meluap ke atas dong. Nah, untuk menghindari itu gitu ya, untuk agar dia tidak keluar ataupun nanti agar cepat terjadinya keseimbangan di antara dua ruang ini gitu ya, biar airnya sama jumlahnya di ruangan ini, maka kita berikan yang namanya tekanan ya, kita berikan tekanan. Nah, maka inilah yang disebut sebagai tekanan osmosis. Tekanan pada peristiwa osmosis. Seperti itu ya. Nah, itu pengertian dari tekanan osmosis. Nah, kemudian apa sih yang mempengaruhi tekanan ini besar atau kecilnya gitu ya? Maka balik lagi pasti ada namanya rumusnya. Ya. Seperti apa rumus dari kita mencari tahu tekanannya harus sebesar apa sih di peristiwa osmosis itu gitu ya. Nah, rumusnya adalah tekanan osmosis itu lambangnya ya, belum tahu ya. Lambangnya P. Atau bisa juga kadang P gitu ya kalau kita turunkan. Nah, P itu seberapa besar sih tekanan yang harus kita kasih? Itu bisa kita cari dengan cara molaritas dikali R dikali T. Itu untuk zat non elektrolit. Nah, kemudian P juga bisa kita cari dengan cara MRTI gitu ya, untuk elektrolit. Nah,
Ada 2 rumus itu ya. Kemudian sebenarnya rumus ini bisa diturunkan lagi kalau mau. Nah, karena di sini M itu sebagai N per V ya, atau mol per volume, maka diturunkan bisa juga PV sama dengan nRT. Ya, jadi rumusnya sama kok. Sebenarnya pengertiannya sama. Hanya ini adalah penurunan dari yang di atas sini. Nah, Bu nanti pakai yang mana gitu ya? Pakainya tentu sesuai dengan apa yang diketahui di soal dong ya. Kalau dia diketahuinya sudah dalam bentuk M, ya udah berarti pakai V sama dengan MRT. Oke. Nah, ada istilah untuk osmosis, ada 3 istilah. Yang pertama, itu pernah dengar nggak? Hipotonik. Hipotonis, pernah dengar? Belum ya? Nah, kalau belum, hipotonis itu untuk membandingkan tekanan antara 2 zat. Nah, misal larutan A hipotonis terhadap B. Gitu ya. Nah, berarti V-nya larutan A lebih kecil dari V larutan B. Kemudian ada namanya isotonis. Nah, kalau di iklan-iklan pernah dengar larutan isotonis gitu ya. Itu berarti V dari larutan A, zat A, sama dengan tekanan osmosis dari zat B. Nah, setelah itu hipertonis. Hiper itu lebih tinggi berarti. Tekanan osmosis dari larutan A lebih tinggi dari tekanan osmosis larutan B. Ya. Nah, itu istilah untuk tekanan osmosis. Nah, yang sering kita pakai yang mana di kehidupan sehari-hari? Seperti misalkan pemakaian infus ya. Kalau misalkan sedang sakit di rumah sakit, nah itu menghitung tekanannya juga bisa pakai yang isotonis gitu ya. Tekanan di darah kita harus sama dengan tekanan larutan yang ada di infusnya. Sebab keterangannya di sini ya, dimana M itu adalah molaritas. Kemudian R itu tetapan gas. Ini angkanya sudah diketahui ya. Kemudian T itu suhu, tapi dia harus dalam Kelvin. I itu seperti biasa yaitu faktor Van Hoff. Nah, itu adalah tekanan osmosis. Yang pertama ada di antara kelima larutan berikut yang punya tekanan osmotik paling tinggi adalah. Kalau dia sudah minta paling tinggi, berarti dia pengen V-nya paling besar. Gitu ya. Nah, untuk V tadi kan rumusnya sama semua, MRT untuk non-elektrolit, MRTI untuk elektrolit. Nah, berarti yang pertama kita harus kenalan dulu. Ini C6H12O6 ya. C6H12O6 0,2 molar. Nah, ini adalah larutan non-elektrolit. MgNO3 2 kali. Ini larutan elektrolit. Kemudian CH3COH ini elektrolit juga. Lalu ada Al2SO4 3 kali ya. Ini elektrolit. Lalu ada AlCl3 0,02 molar, elektrolit juga. Nah, apakah kita harus cari semuanya gitu, cari satu-satu? Nah, tentu saja kita cari hanya dengan cara yang lebih cepat, ya A, B, C, D, E. Nah, berarti kan rumus kesemuanya itu adalah V sama dengan MRT, gitu ya. Nah, maka kita tulis aja, kita ibaratkan, oh ini V MRT nih. Nah, ini V-nya adalah M kali R kali T kali I. Ini sama. Kemudian begitupun seterusnya sampai ke yang E. Nah, karena toh semuanya sama dari A sampai E, maka R dan T kita anggap tidak dihitung saja. Karena bilangannya sama toh.
sama-sama dikali 100 gitu ya. Nah, maka sekarang tersisa sebagai M saja. Kita anggap 0,12 berarti yang ini. Lalu yang B, I-nya berapa? Kita lihat saja jumlah dari ionnya. Ada 1 tambah 2 berarti 3. M-nya 0,03, I-nya 3. Oke, ini I-nya 3. Kemudian yang C, I-nya berapa? CH3, COO sama H, berarti I-nya 2. Kemudian Al ada 2, SO4-nya ada 3. Maka I-nya adalah 5. Al1, I-nya 3. Cl-nya 3 maksudnya ya. Maka I-nya sama dengan 4. Yuk kita masukkan, berarti yang C itu adalah 0,05 dikali 2. Kemudian yang D 0,01 dikali 5. Lalu yang E 0,02 dikali 4. Jadinya adalah 0,09, 0,10, lalu ada 0,05 dan ini 0,08. Nah, ternyata yang mana yang punya V lebih besar? Paling besar ternyata adalah yang A. C6H12O6. Nah, untuk nomor 2, sebanyak 6,84 gram sukrosa dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Jika R 0,082, maka tekanan osmosis larutan adalah, nah, ini kita harus perhatikan dulu larutannya siapa ya. Ternyata sukrosa. Nah, semua jenis gula, sukrosa, maltosa, kemudian glukosa, dan yang osa-osa itu adalah jenis non elektrolit gitu ya. Nah, ini dia ada masanya. Kemudian ada 100 ml air, berarti ini volumenya ya. 27 derajat, ini temperaturnya, tinggal kita ubah jadi Kelvin. Lalu ini R-nya, dan yang ditanya adalah V-nya berapa. Oke, boleh kita langsung masukkan rumus bahwa V sama dengan MRT ya, karena dia non elektrolit jadi nggak pakai I. Nah, sementara M itu sendiri rumusnya adalah molaritas adalah gram per mr dikali 1000 per volume air ya. Boleh kita masukkan gram, gramnya berapa? Langsung kita masukkan angkanya aja ya. 6,84 gram. Kemudian mr dari sukrosa itu mr-nya adalah sebesar 342 gitu ya. 342 dikali 1000 dibagi volumenya 100. Lalu R-nya 0,082 ya. Liter atm per mol Kelvin. Itu adalah satuannya. Lalu T-nya ya. T-nya itu harus dalam Kelvin. Nah, berarti 273 ditambah 27 ya. Maka jadinya di 300 Kelvin. Sini 300. Ya, sehingga kita bisa cari ini 10. Nah, ini sama seperti bagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2 gitu ya. Jadi sama dengan 0,02. Nah, ini bisa kita coret dengan seperti ini. 8,2 dikali 3 berarti 24,6 ya. Sehingga kita coret 24,6. Nah, jadi yang tersisa adalah 0,02 dikali 10 dikali 24,6. Ini bisa coret lagi ya. Sehingga jadinya adalah 0,2 dikali 24,6 ya. Maka jadinya 2 kali 6 12, simpan 1, 2 kali 4 8 jadi 9 ya. Lalu 2 kali 2 4. Ada berapa angka di belakang koma? 1 2. Nah, maka kita hitung dulu. 1 2. 1 2. Nah, maka angkanya di depan komanya di depan 9. 4,92 atm.
ya. Nah, ini adalah tekanan osmosis dari larutan sukrosa tersebut. Oke, ini adalah contoh soal dari tekanan osmosis. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu adalah penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah penurunan titik beku. Nah, penerapannya dalam kehidupan itu yang pertama untuk cairan pendingin. Nah, di cairan pendingin itu dimasukkan biasanya garam dapur ya. Nah, agar dia tetap dingin, tetap membeku gitu ya. Tetap membeku, tidak mudah mencair. Kemudian ada juga untuk pembuatan es putar. Nah, biasanya di sekelilingnya ya, cairan yang berada di sekeliling dari wadah es putar itu cairannya diberi garam dapur juga, supaya cairan tersebut tidak mudah mencair ya. Jadi es di dalamnya pun tidak mudah mencair. Lalu kemudian kalau di Eropa itu kan suhunya sangat dingin ya, sangat rendah, sehingga menyebabkan radiator mobil itu seringkali membeku. Nah, maka ditambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, yang kedua adalah kenaikan titik didih. Penerapannya seperti saat kita memasak atau mempresto ya, mempresto daging. Nah, itu kita bisa menambahkan garam dapur. Nah, supaya kalau setelah menambahkan garam dapur, yang terjadi adalah titik didihnya naik. Nah, dengan suhu yang lebih tinggi ya, titik didih naik itu berarti suhunya lebih tinggi, maka daging yang berada di dalam presto itu semakin cepat untuk matang atau dia lembut jadinya ya. Nah, itu untuk kenaikan titik didih. Kemudian ada juga penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu penerapannya di laut mati ya. Di laut mati itu dia kadar garamnya tinggi. Kadar garam dia sangat tinggi. Nah, sehingga tekanan uap dari airnya lebih rendah. Lebih rendah daripada laut biasa ya, bukan laut mati. Nah, sehingga kalau lebih rendah, kita saat berenang tidak mudah tenggelam. Begitu ya, untuk penurunan tekanan uap. Nah, kemudian yang terakhir adalah penerapan tekanan osmosis dalam kehidupan. Nah, yang pertama bisa untuk mengusir lintah. Ya, kita tambahkan garam ke lintah. Dia bisa diserap oleh lintah tersebut, sehingga nanti kalau lintah itu menggigit kita ya, menempel, itu akan mudah untuk dia terlepas gitu ya, mengusir lintah atau terlepas dari kulit kita ya. Nah, kemudian ada lagi penerapan tekanan osmosis itu di bidang kedokteran ya, seperti untuk cairan infus atau bisa juga hemodialisa ya, atau cuci darah. Nah, untuk cuci darah itu cairannya, darah itu melalui darah, dia akan melalui membran semipermeabel. Nah, dia yang akan terserap ya, akan disaring. Yang akan disaring itu adalah urea. Jadi kita cuci darah itu menghilangkan urea dalam darah. Sementara proteinnya tetap dalam darah. Ya, jadi cairan cuci darah itu hanya menghilangkan urea. Sementara protein dan zat lain yang kita butuhkan, yang tubuh kita butuhkan, tetap ada di dalam darah.